Apa aja yang aku alami selama 15 hari menjalankan 30 Days Challenge ini? Sebelumnya selamat datang dulu di series 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera. Dimana di series ini aku akan share progresku gimana apakah lebih lancar atau enggak ketika ngomong depan kamera dari hari pertama sampai hari ke-30 nanti. Jadi kita bakal sama-sama lihat progresnya kayak gimana. Apakah ada perkembangan atau tidak, kita sama-sama tonton bareng-bareng. Nah, di video kali ini aku mau santai aja dulu, yaitu aku mau sharing-sharing aja apa aja yang aku alami selama ini udah berjalan setengah jalan ya berarti ya. Setengah jalan dari 30 hari challenge-nya. Yang aku rasain apa aja aku akan share di sini. Oke, ini aku bentuknya cerita aja lah ya. Jadi yang aku rasain yang pertama adalah aku jadi lebih nyaman ngomong depan kamera. Itu aku rasain banget sih, rasanya tuh lebih enjoy aja ngomong depan kamera, nggak perlu yang kayak harus ngoyopol, harus teriak-teriak, harus kelihatan sempurna. Itu aku udah nggak kayak gitu. Aku jadi ya wes apa adanya diriku, aku berusaha menjadi otentik sesuai dengan episode pertama itu. Lebih nyaman, lebih kalau mau lihat kamera ya lihat kamera, terus kalau mau mikir di luar kamera ya berarti aku ngelihatnya di bagian-bagian lain, ya udah aku udah lebih nyaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku mulai untuk nggak terlalu terpaku sama yang namanya skrip. Ya, skrip itu kan beberapa dari kamu mungkin mikirnya itu penting banget ya. Terus itu bakal lebih memudahkan. Memang iya benar, skrip bakal lebih memudahkan. Tapi aku di sini mencoba untuk lebih santai lagi, mencoba untuk lebih enjoy lagi, lebih nyamanin lagi. Bukan dalam bentuk skrip yang panjang, tapi aku siapin skrip dalam bentuk poin-poinnya aja. Jadi misal nih, aku buka dulu mungkin ya. Aku lupa. Tapi ada beberapa video-videoku yang aku tulis dalam bentuk poin-poin. Jadi aku buat dulu judulnya apa, terus buat juga poin-poinnya apa aja. Nah itu menurutku bakal lebih mudah untuk dibikin dalam bentuk video seperti ini. Karena kalau kita bikin, kalau aku sendiri ya, kalau aku bikin poin-poin kayak gitu tuh aku langsung refer ke materi yang lebih besarnya. Jadi misal nih aku udah bikin judul nih, terus poinnya 1, 2, 3, 4. Nah poin pertama aku baca misal cara menjadi diri sendiri. Nah aku langsung otakku tuh mikir ke bagian yang lebih besar lagi. Jadi aku mikir di dalam otakku mencari arsip-arsip mana sih yang perlu aku siapin untuk ngomongin poin pertama ini. Jadi aku lebih lancar ketika ngomong nggak pakai skrip. Tadi yang pertama aku nyaman, terus yang kedua lebih bisa ngomong tanpa adanya skrip. Terus yang ketiga, materi itu penting. Ya ini masih sama seperti yang poin nomor 2 ini ya. Karena kalau kita nggak memahami materi, nggak menguasai materi apa yang mau diomongin, itu biasanya nanti bakal lebih banyak belibetnya. Kayak lebih nggak pede. Ini bener sih. Kayak ada beberapa video, 1 atau 2 video tuh aku kayak freestyle aja. Ya ini juga freestyle sih sebenarnya. Dan itu kadang tuh bikin aku lebih mudah belibet dalam menyusun kata, menyusun kalimatnya menjadi satu buah kalimat itu kadang menjadi kayak harus ngurutin lagi, harus memikirkan lagi urutannya kayak gimana, terus kerangkanya kayak gimana, itu harus berpikir cepat. Jadi itu harus menguasai materi, harus paham sama materi apa yang mau disampaikan. Nah kalau saranku sih tetap tulis dalam poin-poin. Tapi semisal itu adalah pengalamanmu, ya udah kamu share aja pengalamanmu, santai aja. Atau semisal kamu lagi bikin konten tentang membagikan informasi. Nah, kamu juga boleh untuk riset terlebih dahulu. Kamu boleh untuk mencari informasi di internet terlebih dahulu, kamu kurasi itu, baru nantinya kamu share ke sosial media. Itu lebih bagus, lebih enak. Jadi itu ya pentingnya untuk menguasai materi. Terus poin keempat, kadang aku merasa kayak tiba-tiba tuh ngeblank aja. Aku nggak tahu kenapa ya. Apa karena materinya tuh di luar kepala, atau materinya tuh malah ya
di luar jauh dari kepala gitu tiba-tiba. Ya bener ini. Aku ngerasain tiba-tiba ngeblank, apalagi kalau ya materinya tuh materi freestyle gitu loh. Jadi walaupun freestyle sih kayaknya ini aku masih berasumsi aja. Mungkin lebih nyaman kalau ditulis di poin-poin. Ya, ditulis di poin-poin. Jadi tinggal kita baca terus kita refer tadi ya, seperti kataku, refer ke materi yang lebih besar. Jadi nggak tiba-tiba tuh ngeblank, nggak tiba-tiba tuh lupa mau ngomongin apa. Karena di poin nomor 4 ini ada beberapa videoku juga. Sebelum aku rilis ke publik, sebelum aku upload ke sosial media, ke YouTube ini, ada beberapa video yang aku tuh ngeblank dan aku harus mengulanginya lagi. Itu ada beberapa deh, iya. Ada beberapa video yang kayak gitu. Jadi aku udah ngomong sampai setengah, tiba-tiba ngeblank. Ngeblank itu ngeblank banget. Kayak, aduh, tiba-tiba lupa ya, ngeblank banget ya, nggak inget apa-apa. Itu beberapa kali aku ngerasain kayak gitu, tiba-tiba ngeblank. Jadi kalau bisa sih ya, sesimpel-simpelnya, sesederhana-sederhananya, kita harus lebih baik menyiapkan poin-poinnya, apa aja yang mau diomongin. Itu untuk poin yang keempat. Terus lanjut lagi ke poin yang kelima ya, kelima berarti ya. Kelima ini perlu untuk diri kita mempersiapkan diri sendiri sebelum mulai rekam video. Ini penting. Soalnya, misal di video yang lalu ya, ini kan aku sambil cerita-cerita aja apa aja yang aku rasain ya. Di video yang lalu, waktu mukaku masih nggak fresh gitu, kayak bangun tidur. Sebenarnya bangun tidur, cuman aku kan udah mandi, berarti harusnya kan udah seger. Tapi karena aku nggak pemanasan dulu, badannya masih dingin gitu, aku merasa aku nggak siap aja. Jadi di pertengahan jalan tuh kayak bingung, ngeblank lagi, terus wajahnya tuh jadi nggak bisa terlalu ekspresif. Dibanding kalau aku udah persiapan dulu, udah mulai ngomong sendiri depan kaca misalnya kayak gitu ya. Terus ngomong sama orang lain, bersosial gitu. Atau ngomong depan kamera gini, biar melatih gestur dan mulutnya dulu biar lebih lentur. Itu bakal lebih baik dibanding kamu habis bangun tidur, langsung nyalain kamera, ngerekam. Biasanya sih bakal kaku gitu. Bakal kayak kaku gitulah, tangannya masih belum bisa leluasa, ekspresinya juga masih kaku kayak orang bangun tidur ya. Iya dong, kan baru bangun tidur. Kayak gitu sih. Itu yang aku rasain, poin kelima yang aku rasain. Terus poin selanjutnya untuk bagian produksi aja ya. Untuk bagian produksinya kayak gimana. Kalau produksi sih sebenarnya aku simpel aja. Apa yang ada di pikiranku, aku tulis dalam bentuk judulnya terlebih dahulu. Terus kalau bisa aku berikan poin-poinnya, bakal aku tuliskan juga. Terus nanti kalau udah tag ya kayak gitu ya, seperti poin-poin yang aku sebutin tadi. Terus waktu aku ngedit, kan aku ngedit sendiri juga nih. Nah di bagian ngedit aku nggak ngedit yang kayak gimana-gimana. Aku paling cuma nambahin teks, terus tambahin gambar yang diperlukan. Itu flow-nya cepet sih. Karena di sini tujuanku hanya satu itu dulu, yaitu biar lebih lancar ngomong depan kamera. Buktinya sekarang ini. Buktinya aku lebih baik, walaupun sebelum 30 Days Challenge ini dibuat, aku sempat vakum beberapa lama. Aku nggak upload video ngomong di depan kamera gini. Udah lama banget rasanya. Jadi itu dia untuk proses produksinya. Untuk keresahan-keresahan yang lain tuh sebenarnya normal-normal terjadi ya. Misal ada demotivasi. Demotivasi itu caraku untuk menyikapinya adalah ya udah, aku kan memang udah berkomitmen untuk bikin 30 Days Challenge ini, dan aku share to the world, aku omongin juga ke kamu yang lagi nonton ini. Ya aku harus bener-bener menepati omonganku. Yang pertama belajar disiplin, yang kedua ya belajar bertanggung jawab dengan apa yang udah diomongkan. Jadi apa yang aku omongkan ini bisa aku pertanggungjawabkan sendiri. Jadi nggak cuman aku share terus sak penak dewe gitu kan, ya nggak kayak gitu. Oke, itu dia beberapa poin-poinnya. Mungkin sih itu dulu ya, aku baru kepikirannya itu.
untuk komentar-komentar negatif, kebetulan untuk saat ini belum ada yang kayak gimana-gimana. Teman-teman juga support, teman-teman juga ngikutin video-videoku yang lainnya, malah terima kasih banyak. Dan oke, segitu dulu aja kali. Karena videonya ini singkat aja, aku hanya share pengalamanku selama bikin konten 30 days challenge jago ngomong depan kamera, biar lebih lancar ngomong depan kamera. Nah, buat kamu, ini terakhir ya, sambil aku ngiklan lagi. Ya, ngiklan ya. Jadi, aku juga ada kelas jago ngomong depan kamera buat kamu yang masih belibet atau nggak pede atau belum lancar ngomong depan kamera. Aku ada kelasnya, jadi aku akan bimbing dari nol. Dari step pertamanya, apa aja yang harus dipersiapkan. Terus ketika merekam, poin-poin yang harus diketahui itu apa aja aku taruh di situ. Terus materi ketiga yaitu chapter di mana kita menilai performa dari apa yang udah kita omongin selama materi kelas ini berlangsung. Jadi materinya udah aku rutin dengan tugas-tugas yang praktekable. Jadi kamu bisa praktek langsung sekarang juga. Tapi kelas ini tuh nggak yang kayak kelas lain yang menjanjikan keberhasilan instan. Melainkan ini butuh proses. Tapi aku udah sediain prosesnya step by step dengan jelas. Jadi tinggal kamu ikuti aja prosesnya. Dan proses ini juga aku pertontonkan di YouTube. Biar kamu juga tahu progresku dari awal sampai di titik ini tuh kayak gimana. Apakah menurutmu worth it untuk ikutan kelasku? Ya kamu nilai sendiri. Dengan perjalanan, dengan bukti-bukti, dengan track record yang udah aku share. Oke, gitu dulu untuk iklannya. Di video selanjutnya, aku akan bikin webinar juga. Webinar buat kamu yang mungkin masih belum kepikiran untuk ngonten di depan kamera. Menurutku sih, sekarang aja. Bisa aku jelasin kenapa kamu perlu ngonten depan kamera. Gitu ya. Aku akan share step-stepnya, terus results-nya juga bakal aku share juga. Terima kasih atas video kali ini. Semoga kamu bisa mendapatkan manfaat, bisa menambahkan insight baru dari pengalaman yang udah aku share ke kamu. Mohon maaf juga kalau misalnya ada banyak kata-kata yang nyelibat, belibet, atau bahkan kata-kata yang lompat-lompat. Aku minta maaf banget. Segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Duh, sorry ya belibet.